Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Jumiati. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang nilai mutlak. Yaitu kalau di pertemuan yang lalu Ibu sudah membahas tentang konsep nilai mutlak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Anak-anak sudah siap? Bagus sekali. Tujuan pembelajaran dari materi persamaan nilai mutlak. Yang pertama, siswa dapat memahami sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Ya. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Persamaan nilai mutlak. Di sini ada sifat yang berlaku untuk persamaan nilai mutlak. Jika nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C, persamaan ini dikatakan persamaan nilai mutlak ya, karena menggunakan tanda operasi, tandanya adalah sama dengan. Jika di sini C syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, jika AX ditambah B sama dengan C, untuk X lebih besar atau sama dengan negatif B per A, jadi ini diambil dari B dibagi dengan A. Yang kedua, jika akan dipakai persamaan yang kedua, yaitu negatif AX ditambah B sama dengan C, yaitu untuk X lebih kecil dari negatif B per A. Jadi untuk satu persamaan nilai mutlak itu akan ada dua perlakuan. Yang pertama kita ambil untuk yang positifnya, kemudian yang kedua untuk persamaan yang bentuk negatifnya ya, kita ambil seperti ini. Nah, jika persamaan nilai mutlak di mana C-nya lebih kecil dari 0, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan. Jadi syarat dari suatu nilai mutlak, maka di sini C di sini harus bernilai positif atau sama dengan 0. Kemudian sifat yang berikutnya, nilai mutlak X itu sama juga dengan akar dari X pangkat 2. Ini anak-anak, ini adalah sifatnya. Sifat ini nantinya akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal persamaan nilai mutlak. Di sini ada permasalahan ya. Ini gambar tentang apa ini? Sungai ya. Nah, perhatikan gambar sungai ya di samping ini. Di sini sungai pada keadaan tertentu mempunyai sifat cepat meluap di musim hujan ya. Jadi kita anak sudah paham ya. Sungai akan cepat meluap di musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Diketahui debit air sungai tersebut adalah P liter per detik. Jadi ada debit atau volume aliran sungai ini adalah P, disimbolkan dengan P pada cuaca normal, dan mengalami perubahan debit sebesar Q liter per detik di cuaca tidak normal. Jadi akibat cuaca tidak normal, dia akan mengalami perubahan sebesar Q liter per detik. Tunjukkan nilai penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Nah, kita jawab. Di sini nilai mutlak. Jadi di sini menunjukkan nilai mutlak, peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan kiloliter per detik dapat ditunjukkan dengan persamaan seperti ini ya. Jadi kita misalkan X-nya itu adalah debit air sungai
X adalah debit air sungai. Kemudian P-nya tadi adalah debit alir air sungai. Ya. Ini pada kondisi normal ya. Pada kondisi normal, ini pada cuaca normal. Ini. Sedangkan Q adalah perubahannya tadi ya. Ini Q adalah perubahannya. Sehingga nilai mutlak X dikurang P sama dengan Q. Nah, kita akan mencari penyelesaiannya. Yang pertama, untuk yang positif dulu, X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan P. Maka persamaannya yang kita pakai adalah X dikurang P sama dengan Q. Atau ini kita pindahkan, ditambahkan dengan P menjadi P ditambah Q. Sehingga berarti peningkatan maksimum debit air sungainya adalah P tambah Q. Sedangkan untuk penurunannya berarti X kurang dari P, maka kita sesuai definisi tadi ya, sifat tadi, kita menggunakan yang negatifnya. Maka negatif X dikurang P sehingga menjadi ini negatif X ditambah P ditambah Q ya. Jadi sini tadi di sini bisa Ibu tuliskan. Jadi tadi di sini adalah negatif, sini ya, sini adalah negatif X dikurang P sama dengan sehingga negatif X ini negatif kali negatif ini ke sini menjadi positif P sama dengan ya. Kemudian ini kita pindahkan ya, sehingga kita disederhanakan menjadi X sama dengan, ditukar ini posisinya ya, dipindahkan ini menjadi di sini X-nya ini sama dengan ini P, Q-nya dipindahkan luas jadi Q, ini adalah X-nya, atau ditulis seperti ini ya, X dengan P dikurang Q. Berarti penurunan minimum debit air adalah P dikurang Q. Nah, kemudian di sini ada grafik ya. Jadi sebelum kita menggambar grafik, kita diminta untuk melengkapi tabel di atas ya, sehingga kita dapat menemukan beberapa pasangan titik yang memenuhi ya. Yang memenuhi dari titik-titik itu kita akan bisa menggambar sketch grafiknya. Di sini sudah ada beberapa titik. Kita mulai di sini, kita lihat. Kita mulai saja dari min 3 sudah, dari min 2 dulu. Kita mulai dari min 2. Kita mulai kalau min 2, maka kita masukkan anak-anak X-nya, kita ganti dengan min 2. Sini kita ganti X-nya dengan min 2. Berarti min 2 dikurang 2, min 4. Nilai mutlak dari min 4 adalah 4. Kita isi di sini 4-nya. Sehingga titiknya berarti negatif 2,4. Kita letakkan negatif 2,4. Berarti titiknya ada di sini ya. Min 2,4. Selanjutnya min 1. Min 1 kita taruh X-nya, kita ganti X-nya dengan min 1, berarti min 1 dikurang 2, min 3. Nilai mutlak min 3, 3. Ya, kita isi sini 3. Sehingga titiknya min 1,3. Kita isi anak-anak di sini min 1,3 di sini ya. Nah, selanjutnya 0 sudah ada pasangannya 0,2, 1, bisa 1 kita isi 1, kita ganti X-nya dengan 1, 1 dikurang 2,
negatif 1. Nilai mutlak negatif 1. Iya, 1. Kita isi 1. Sehingga pasang titiknya 1,1. Kita letakkan di sini X-nya 1. Naik ke sumbu Y-nya 1. 1,1 di sini. Kemudian 2 di sini kita ganti X-nya 2. Kita ganti X-nya 2. 2 dikurang 2. 0, berarti kita isi di sini 0, sehingga pasangan titiknya 2,0. Sini sudah ada titiknya di sini. Selanjutnya 3, kita letakkan X, kita ambil X-nya 3, berarti 3 dikurang 2, 1, kita isi di sini 1, sehingga pasangannya 3,1. Kita letakkan titiknya 3, X-nya 3, Y-nya 1 di sini. Nah, yang terakhir 4,4 ini sudah diisi 4. Kalau kita isi ganti X-nya 4, 4 dikurang 2, 2, sehingga pasangannya 4,2 sini ya, 4,2. Sini anak-anak boleh lebih dari ini boleh ya, menggambar di rumah. Nah, dari titik-titik ini kalian hubungkan ya. Kalian hubungkan menggunakan penggaris yang rapi gitu ya. Nah, ini ditarik garisnya ya. Dihubungkan. Kalian hubungkan sehingga nanti hasilnya seperti ini grafiknya. Nah, ini adalah grafik yang sudah jadinya ya. Jadi berbentuk garis lurus nih ya. Ini adalah grafik untuk persamaan nilai mutlak Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2 ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan tentang soal persamaan nilai mutlak. Di sini ada 3 persamaan, ada 3 soal yang akan kita selesaikan. Di soal yang pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Kita mulai dari membahas soal yang pertama. Soal yang pertama, di sini nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 7. Kita jawab nilai mutlak 2x itu sama dengan 7. Kita ambil dulu bentuk positifnya. Dan bentuk positif berarti 2x dikurang 1 sama dengan 7. 2x sama dengan ini ditambahkan jadi 8. X sama dengan 8 bagi 2, 4. Selanjutnya bentuk yang negatifnya ya. Anak-anak, bentuk negatifnya berarti 2x dikurang 1 sama dengan negatif 7. 2x sama dengan min 7. Ini ditambahkan 1. Sehingga 2x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 dibagi 2. Negatif 3. Ini adalah nilai X yang memenuhi. Untuk menjawab soal yang B, ini kita bagikan dulu 10 dengan 2-nya. Sehingga kita tulis nilai mutlak sama dengan 5. Kita selesaikan bentuk yang positifnya berarti 3x kurang 8 sama dengan 5. 3x sama dengan 8-nya kita pindahkan jadi 13. 5 tambah 8. X-nya 13 per 3. Sekarang bentuk yang negatifnya berarti 3x dikurang 8 sama dengan negatif 5 ya. Kita selesaikan 3x sama dengan min 5. Kita pindah ruas ditambah 8. 3x sama dengan 3 ya, min 5 tambah 8. Sehingga x sama dengan 3 dibagi 3
Ya, ya anak-anak untuk penjelasan soal yang kedua. Sedangkan untuk soal ketiga, bentuk soal ketiga ini kedua ruas itu berbentuk nilai mutlak. Maka kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak akar X sama dengan nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2 ya untuk menyelesaikannya. Kita tulis dulu soalnya. Nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan x ditambah 3. Ini kita ubah sesuai dengan sifat nilai mutlak ini. Kita tulis akar 2x dikurang 1 pangkat 2 sama dengan akar x ditambah 3 berpangkat 2. Luas kanannya ada bentuk akarnya, kita kuadratkan sehingga kita bisa menyederhanakan. Kita tulis 2x dikurang 1 kuadrat sama dengan x ditambah 3 kuadrat. Selanjutnya anak-anak tinggal mengkuadratkan ya. Ini 2x pangkat 2 berarti 4x pangkat 2 dikurang 2 dikali 2x dikali 1 sehingga 4x. Kemudian min 1 kita kuadratkan, negatif 1 dikali negatif 1 itu adalah positif 1 sama dengan ini sama juga x dikuadratkan menjadi x kuadrat ditambah 2 dikali x, 2x dikali 3 menjadi 6x ditambah 3 kuadrat, 3 kali 3 itu adalah 9. Selanjutnya kita pindahkan yang ada di ruas kanan ini ke ruas kiri. Semua kita kelompokkan. Ini kita pindahkan menjadi negatif x kuadrat. Kita pindahkan positif 6x menjadi negatif 6x. Kita tulis lagi. Kita pindahkan positif 9 ke kiri menjadi negatif 9 sama dengan 0. Kita sederhanakan ini 4x kuadrat dengan x kuadrat menjadi 3x kuadrat. Negatif 4x dikurang negatif 6x menjadi negatif 10x. 1 dikurang 9 menjadi negatif 8. Selanjutnya kita faktorkan ya anak-anak ya. Kita faktorkan. Kita tulis dulu di sini 3x, di sini x-nya. Kemudian di sini min 8 berarti 4 dikali 2. Kita letakkan di sini 4, di sini 2. Supaya hasilnya di sini nanti jumlahannya x-nya menjadi negatif 10, maka di sini kita letakkan negatif 4. Sini positif 2 sehingga nanti 3 dikali 4 negatif 12 ditambah 2x itu adalah negatif 10. Setelah ini kita tinggal menentukan nilai x-nya. Yang pertama ini 3x tambah 2 sama dengan 0, maka x-nya adalah ini lawannya positif negatif 2/3 atau kalau x dikurang 4 sama dengan 0, maka x-nya adalah ini lawannya negatif adalah positif. Ini adalah nilai x yang berlaku ya, atau penyelesaian dari nilai soal pada poin C ini ya. Semoga anak-anak semua dapat memahami ya. Jadi untuk bentuk persamaan nilai mutlak ini ya selain bentuk positifnya ya, kita juga mencari untuk bentuk negatifnya ya. Karena kita sudah memahami bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan itu ada terdiri dari bentuk positifnya dan negatifnya ya, bentuk negatifnya. So, keduanya bersama-sama bernilai positif ya. Sedemikian penjelasan Ibu ya, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Jangan lupa giat-giatlah belajar dan berdoa. Kita juga rajin membantu orang tua ya selama di rumah.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.